Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Wahyudi dari Sistem Informasi 2018 akan menjawab soal UAS mata kuliah pengembangan Sistem Informasi R04. Soal yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Jawaban nomor 1, software Avast. Analisis kebutuhan. Dalam tahap proses analisis, kita harus melakukan proses berikut ini. Definisi masalah. Pada tahap ini, pendefinisian masalah yang terjadi dalam pembuatan sistem dan program yang seperti apa yang akan dibuat nanti untuk memenuhi user. Analisis kebutuhan. Pada tahapan ini, seseorang analis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, pengumpulan sampel untuk mengetahui apa saja yang kebutuhan user untuk program yang akan dibuat nanti. Analisis spesifikasi software. Dalam tahapan ini, seseorang analis harus tahu spesifikasi software seperti apa yang diinginkan sesuai pesanan user. Agar tahu keinginan user, maka dari itu data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan dari tahap definisi masalah dan tahap analisis. Kebutuhan harus dipergunakan dengan baik agar bisa menetapkan spesifikasi software yang seperti apa yang terbaik bagi user nanti. Tahap perencanaan. Dalam membuat program di suatu sistem tertentu, kita pun harus membuat perencanaan yang matang agar bila nanti kita membangun suatu program terencana dengan baik dan terjadwal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat demi mengefisiensikan waktu yang dibutuhkan. Desain atau perancangan software. Dalam tahap ini, seorang analis mulai membuat desain yang nantinya akan diserahkan kepada programmer untuk dibuatkan program. Maka untuk mendesain sistem yang dibuat nanti, seseorang analis harus membuat flowchart, flowmap, DFD, IRD, workflow. Lalu programmer akan membuat kodenya seperti apa dan bisa langsung ditransformasikan ke dalam tahap coding. Tahap implementasi. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data yang secukupnya jelas tentang seperti apa program yang akan dibuat, saatnya seorang programmer melakukan tugasnya dalam pembuatan program dan memulai coding, testing program, dan penyerahan program. Tahap integrasi. Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah melakukan penggabungan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk membuat suatu program yang utuh dan maksimal dalam pembuatannya. Maintenance. Belum cukup sampai di situ. Masih ada proses maintenance yang biasanya memakan waktu 50% dari kegiatan software life cycle dan memakan waktu dan biaya yang cukup besar dalam proses maintenance. Seorang programmer melakukan pelatihan, perbaikan, dan penambahan sesuai kebutuhan user dalam proses maintenance. Juga bisa dilakukan kegiatan peningkatan program seperti misalnya program perpustakaan V1.0. User ternyata memiliki kebijakan sistem baru dan menginginkan tampilan program yang lebih simple namun fleksibel. Lalu seorang programmer melakukan peningkatan program dengan cara memperbaiki dan menambahkan source kode sebelumnya dan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Setelah program jadi, lalu nama softwarenya diubah menjadi program perpustakaan V.2.0. Ini menandakan versinya ditingkatkan, lalu melakukan testing program dan pelatihan program dengan user. Pengunduran diri. Terakhir, dalam tahap pengunduran diri ini, suatu software yang sudah cukup memenuhi kebutuhan user atau sebuah software yang sudah tidak lagi dipergunakan karena sudah ada software yang lebih baik dari software sebelumnya, ataupun sebuah software tidak lagi melakukan peningkatan software, maka dari itu dilakukan tahap pengunduran diri. Soal nomor 2. Berikan contoh real rencana implementasi sistem.
Jawaban nomor 2, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara PT Internusa Tambang melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginput data ekspor, impor, agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer, sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu diperlukanlah software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah A. Persiapan tempat, B. Pelatihan personil. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Jawaban nomor 3, prosedur untuk meningkatkan maintainability menerapkan SDLC dan SWDLC, menspesifikasikan definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dan dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS, Change Management System. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Jawaban nomor 4, real-time system adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya seper 100 atau seper 1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Sedangkan online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir. Karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online dalam sistem pengelolaan online. Transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputer. Hasil pengelolaan ini kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan penggunaan software ini, software capability maturity method atau CMM. Jawaban nomor 5 adalah CMM awalnya ditunjukkan sebagai suatu alat untuk secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal dari bidang pengembangan perangkat lunak, model ini dapat juga diterapkan sebagai suatu model umum yang membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. Misalnya rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen risiko, teknologi informasi, serta manajemen sumber daya manusia.
Tujuan penggunaan CMM adalah membuat ujian sering masuk bagi kontraktor yang mendaftarkan diri untuk menjadi konsultan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.